Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik di rumah masing-masing. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Raihan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Teman-teman, kita akan belajar tentang kehidupan remaja Nabi Muhammad dalam masyarakat jahiliyah dan mendapat gelar alamin. Teman-teman juga bisa buka materi tersebut dalam buku teman-teman halaman 8 sampai 70. Baik teman-teman, kita akan mulai. Teman-teman, kehidupan remaja Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad gembala kambing. Seperti gambar tersebut, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad gembala kambing? Jadi Nabi Muhammad SAW masa remajanya dengan menggembala kambing-kambing milik beberapa penduduk Mekah. Beliau menerima upah beberapa keping uang dari para pemilik kambing tersebut. Bagi beliau, menggembala kambing adalah kesempatan untuk menyendiri dan menghindar dari keramaian kota Mekah. Beliau dapat merenung terhadap perilaku kaum Quraisy yang menyembah berhala. Kemudian teman-teman, hidup dalam masyarakat menyembah berhala, tetapi beliau tak sekalipun mau menyembah berhala. Mereka juga tenggelam dalam mabuk-mabukan dan perbuatan yang tidak baik lainnya. Melihat semua itu membuat hati beliau sedih. Nabi Muhammad sedih waktu itu teman-teman. Kemudian beliau mengumpulkan beberapa pemuda untuk melawan kejahatan. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum lemah dari kezaliman. Mereka memberi dukungan kepada suku-suku yang miskin dan lemah. Kemudian langkah tersebut dengan cepat membawa perubahan besar di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mendapat banyak pujian atau penghargaan. Teman-teman, ini contoh gambar masyarakat sedang menyembah berhala. Teman-teman, sebagai manusia biasa, sempat juga terlintas di hati remaja Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ingin melakukan apa yang dikerjakan para pemuda saat itu, seperti berkumpul pada malam hari sambil ngobrol, bercanda, dan mendengarkan lagu sambil mendendangkannya. Nabi Muhammad pernah malam itu, maaf ya teman-teman, Farhan agak sedikit batuk. Farhan lanjutkan. Malam itu beliau ingin datang ke tempat perkumpulan pemuda. Beliau menitipkan kambing-kambingnya kepada teman-temannya. Gembalaan ini dititipkan kepada temannya. Kemudian pada malam itu juga Nabi Muhammad pergi ke salah satu tempat hiburan di kota Mekah. Dari kejauhan telah terdengar nyanyian dan tabuhan musik. Beliau sempat terpukau dengan suara indah nyanyian tersebut. Namun Allah menjaganya. Tiba-tiba beliau mengantuk dan jatuh tertidur sampai panasnya sinar matahari membangunkannya. Jadi tidur dari malam sampai siang lah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Keesokan harinya beliau melakukan hal yang sama. Kejadian yang sama pun terulang. Beliau tertidur lagi. Dari situ Nabi Muhammad enggak melakukan kejadian yang serupa seperti masyarakat jahiliyah tersebut. Jadi kehidupan remaja Nabi Muhammad, dulu Nabi Muhammad mengembala kambing milik kaum Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad dengan mengembala kambing ini, Nabi Muhammad menghindari masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala.
Kemudian karena Nabi Muhammad masih remaja dan manusia biasa yang ingin sama seperti pemuda lainnya, tetapi Allah menjaganya Nabi Muhammad dengan tertidur. Kemudian Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad ikut perang Fijar. Apa itu perang Fijar? Perang Fijar adalah suku Quraisy berperang melawan suku Hawazin. Perang itu disebut Fijar, artinya melanggar kesucian. Jadi perang itu terjadi disebabkan suku Hawazin menyerang suku Quraisy pada bulan Zulkaidah. Padahal bulan ini termasuk bulan haram. Artinya bulan yang diharamkan untuk berperang. Muhammad ikut membela sukunya, teman-teman, dalam perang tersebut. Ia bertugas menyediakan anak panah bagi pamannya. Tetapi Muhammad belum pernah membunuh musuhnya. Teman-teman, akibat perang itu, Ka'bah menjadi tidak ramai pada musim haji. Hal itu menyebabkan pendapatan penduduk Mekah berkurang. Rakyat kecil banyak yang menderita. Tetapi Nabi Muhammad juga ikut bekerja keras membantu paman Abu Thalib dan membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Teman-teman, kemudian saat usia 20 tahun, Nabi Muhammad sudah mulai berdagang. Dan usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang dengan dagangannya Khadijah sebelum menikah dengan Khadijah. Teman-teman, dari proses perdagangan tersebut, Nabi Muhammad dipercayai oleh sekitar suku Quraisy karena Nabi Muhammad jujur, amanah, dan baik budi pekertinya, sehingga Nabi Muhammad dijuluki gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Teman-teman, dari materi tentang kehidupan remaja Nabi Muhammad sampai mendapat gelar Al-Amin, semoga teman-teman bisa mudah memahaminya. Mohon maaf barusan banyak batuknya juga. Kemudian silakan ini diisi secara singkat 5 soal latihan tersebut. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.